Baik, on-cam teman-teman. Mari kita presensi melalui bukti record pertemuan pada malam hari ini. Diana Magdalena Indah Abesa Isti Habil Fadila Tamara Eko Firnanda Maulidati Nisa. Boleh untuk on-cam? Segera ya, kita tunggu. Oke, yang lain kita tunggu. Bisa pakai HP, kita nyambung dua untuk on-cam sebentar. Saya baik, mungkin langsung kita mulai ya Bu Febri. Saya izin untuk screenshot. Ferdinand malah Ya, Bu. ditutup. Saya hitung. Boleh minta tolong di on cam kan? 1, 2, 3. Baik, izin mulai Bu Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat berjumpa lagi dengan Bu Febri tentunya teman-teman. Eh, Mungkin ini nanti pertemuan terakhir ya Bu ya Ya, dari Bu. dosen ini. Tapi semoga nggak terakhir untuk pertemuan mengajar. Iya. Eh, Pada malam hari ini nanti kelas masih dipegang oleh Bu Febri. Saya harap teman-teman semuanya dapat apa namanya aktif di kelas tentunya, bertanya, mumpung ada kesempatan praktisnya secara langsung. Dan saya izin untuk memulai kelas, Bu. Kita berdoa Ya, terlebih Bu. dahulu ya, Bu. Ya, Untuk Bu. teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan dengan Bu Febri. Monggo, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Selamat malam, teman-teman. Mungkin hari ini nanti terakhir ya di kelas ini ya. Ini langsung aja ya. Ini saya share dulu. Nanti setelah materi ini baru kita bahas soal yang kemarin ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke ya. Oke. Jadi untuk materi hari ini analisis diferensial atau biaya relevan dan keputusan manajemen. Jadi ini masih berkaitan dari materi-materi sebelumnya ya. Dari yang pertama itu harga pokok, terus ada sistem activity basic costing, lalu activity basic management, dan selanjutnya ini untuk hari ini adalah biaya relevan dan keputusan manajemen. Nah, biaya diferensial itu apa yang dimaksud dengan biaya diferensial? Jadi biaya diferensial itu biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau berpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif-alternatif. Nah,
Sedangkan analisis biaya diferensial ini merupakan pendekatan terhadap analisis biaya relevan yang fokus pada biaya yang berbeda yang terkait dengan pemilihan alternatif. Nah, unsur pokok biaya diferensial antara lain informasi masa yang akan datang, lalu adanya unsur yang berbeda di antara alternatif yang tersedia dalam pengambilan keputusan mengenai alternatif tindakan terbaik dalam hal ini biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan. Manajemen dalam melaksanakan fungsinya selalu dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Karena apapun yang diambil keputusan oleh manajemen nantinya akan berdampak positif atau negatifnya dari keputusan yang diambil dari manajemen itu. Nah, ketetapan pemilihan alternatif tindakan besar berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan merupakan informasi masa yang akan datang. Identifikasi biaya relevan. 1. Biaya terhindar atau avoidable cost, yaitu suatu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif yang lain. Contoh, biaya gaji, biaya pemeliharaan. Nah, ini PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya pemeliharaan 1 juta per tahun. Nah, ini contohnya kayak perusahaan mau mengambil keputusan pembelian barang, pembelian mobil. Nah, jika kita beli mobil bekas, maka kita ada biaya pemeliharaan atau maintenance-nya per tahunnya sebesar 1 juta. Nah, jika kita membeli mobil baru, maka dalam 5 tahun pertama, biaya maintenance atau pemeliharaan itu kita tidak ada atau bebas. Sehingga biaya perbaikan mobil menjadi biaya terhindar bagi PTX jika membeli mobil baru. Nah, ini contohnya juga misalkan nih seperti kita di pabrik ya, contoh ya, kita mau beli forklift. Nah, itu kan pasti ada sebelum melakukan pembelian kan pasti kita ada perbandingan baik itu dari analisis harga dan juga analisis manfaat. Contoh ya seperti kita misalkan kita beli bekas, biayanya ada beberapa dengan karakteristik misalkan nih kapasitinya 3,5 ton atau 2 ton. Nah, kita beli bekas harganya sekian, lebih murah, tetapi nanti biaya perawatan atau perbaikannya juga lebih mahal. Nah, misalkan kita beli forklift yang kapasitinya 2 ton atau 3,5 ton, memang lebih mahal, tapi kan di situ kita menghemat biaya pemeliharaan atau maintenance selama 5 tahun ke depan. Dan itu pun kan harganya misalkan dijual lagi pun kita tidak terlalu signifikan daripada kita misalkan beli forklift itu bekas meskipun harganya murah, nanti kalau misalkan perbaikannya kita mahal sama aja cost-nya kita juga tinggi dan ketika kita jual lagi itu pun jadi nilainya pun akan tidak berkurang dalam arti bisa jadi ini jika rusak nantinya makin parah tidak bisa diperbaiki jadinya malah kita seperti jual besi tua karena sudah tidak ada nilai manfaat yang besar itu tadi. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, biaya tambahan. Nah, ini biaya tambahan ini ketika biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau misalkan di proyek tertentu yang tidak dipilih untuk dilaksanakan. Nah, pengertian biaya inkremental ini dapat dianggap sama dengan biaya diferensial karena biaya inkremental ini juga dapat dipandang sebagai selisih dari biaya total
antara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain. Nah, ini kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Contohnya, PTX merakit sepeda mini dengan harga pokok per unit 200.000. PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Dengan pesanan tersebut, PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar 200.000 dikali 100 sama dengan 20 juta. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, ini biaya kesempatan ini biaya kesempatan merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu sehingga penghasilan atau penghematan tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tersebut. Atau potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif lainnya. Contoh, PTX memiliki ruko. Jika ruko itu digunakan sendiri untuk berdagang, maka akan memperoleh laba 100.000 per hari. Kalau misalkan tidak digunakan dan itu disewakan ke orang lain, maka PTX akan memperoleh 75.000 per hari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan sebesar 25.000 per hari sebagai biaya kesempatan. Nah, di sini kalau misalkan kita gunakan sendiri, kita mendapatkan laba per hari 100.000. Kalau kita sewa, kita hanya mendapatkan 75.000. Jadi kita akan kehilangan 25.000 per hari sebagai biaya kesempatan. Selanjutnya, bukan biaya relevan. Biaya tak terhindar atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Biaya yang dikeluarkan apapun keputusan yang diambil manajer, maka kemungkinan tidak akan membantu dalam pemilahan yang paling baik. Selanjutnya, biaya tenggelam atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Contohnya nih, pada tahun 2005, PT ABC membeli gedung kantor seharga 50.000. Karena kondisi keuangan perusahaan pada PT ABC menutup sebagian bidang usahanya di gudang tersebut. Karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC ini tidak akan mempengaruhi nilai investasi yang berubah gitu. Harga beli gedung yang menjadi biaya tenggelam. Nah, contohnya nih seperti halnya dalam pertukaran aktiva lama dengan aktiva baru. Nilai buku aktiva lama itu merupakan biaya tenggelam karena tidak relevan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan. 1. Perumusan masalah. Mengumpulkan informasi mengenai masalah, faktor, penyebab, dan penetapan skala prioritas. Jadi ini ketika kita perumusan masalah itu skala prioritas itu penting ya. Jadi mana yang harus menjadi skala priority yang paling utama, mana yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Mengidentifikasi alternatif pemecahan yang relevan dan tidak relevan, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan ada dua aspek. Itu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif
segi yang tidak dapat diukur dengan satuan uang dalam pengambilan keputusan. Sedangkan aspek kuantitatif adalah segi manfaat dan biaya dari pemilihan alternatif yang dapat diukur dengan satuan uang. Contoh, manajer toko usaha retail menerima keluhan dari konsumen bahwa barang yang dibelinya selalu dalam keadaan rusak atau cacat. Setelah diselidiki, ternyata gudang penyimpanan barang sudah penuh dan kotor. Maka ia menetapkan bahwa masalah yang dihadapi berkaitan dengan kapasitas dan kualitas penyimpanan barang dinyatakan secara kualitatif. Alternatif pemecahannya apa? Yang akan diambil keputusan manajer toko tersebut. Nah, ini satu masalahnya. Ada keluhan dari konsumen bahwa barang yang dibelinya itu selalu dalam keadaan rusak dan cacat. Lalu mengidentifikasi alternatif relevannya, membangun gudang baru, atau menyewa gudang lain, atau menata ulang gudang lama. Alternatif yang tidak relevan menghentikan sementara pembelian barang sampai gudang kosong. Nah, ini dengan dua identifikasi dan alternatif ini akan efeknya juga ke nantinya biaya. Dan yang tidak relevan ini masa iya harus menghentikan sementara pembelian barang sampai gudang kosong, berarti tidak ada transaksi. Nah, itu kan tidak ada mutasi dan tidak ada masukan. Nah, ini yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan alternatif. Alternatif misalkan membangun gudang baru atau alternatif menyewa gudang lain. Dengan masing-masing ini, dari alternatif ini ada keunggulan dan kelemahannya. Kalau kita membangun gudang baru, keunggulannya kan daya tampung dapat kita atur sendiri. Dan itu pun aset kita sendiri. Pemakaiannya untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, kelemahannya memerlukan biaya investasi yang tinggi, pengadaan lahan. Nah, ini di sini kelemahannya terkait dengan aset ataupun kita kondisi keuangan dari usaha itu sendiri apakah memungkinkan, karena kan memerlukan biaya investasi yang tinggi, belum lagi kan pengadaan lahannya juga cukup besar. Nah, kalau kita menyewa gudang lain, keunggulannya tidak memerlukan biaya investasi tinggi, hanya kita perlu dengan biaya sewa saja per bulan. Cuman tidak perlu pengadaan lahan sendiri. Untuk kelemahannya, waktu penggunaan terbatas karena kan kita sewa, misalkan kita sewa hanya setahun, jangka waktu 1 tahun, dan kalau misalkan terbatas, kalau kita ingin menyewa lagi kan kita harus perpanjang sewa, itu perpanjang kontraknya, dan daya tampungnya tidak dapat ditentukan, lokasi yang tidak selalu dekat toko. Nah, misalkan nih kalau misalkan kita punya toko di Simpang 5, lah kita sewa gudangnya kan tidak bisa di lingkungan Simpang 5, paling enggak juga daerah Dr. Cipto atau mungkin daerah dekat pelabuhan, bisa jadi juga di daerah Mataram. Nah, ini lokasinya kan tidak selalu dekat dengan toko dan daya tampungnya juga tidak dapat ditentukan karena kita kan harus melihat satu, kemampuan kita menyewa. Semakin besar kita sewa lahan, semakin daya tampungnya banyak, pasti semakin mahal biaya sewanya. Keempat, pengambilan keputusan. Nah, manfaat akuntansi diferensial. Keputusan jangka pendek. 1. Menerima atau menolak pesanan khusus. 2. Membeli atau membuat sendiri produk. 3. Menjual atau
memproses lebih lanjut produk. Keempat, menghentikan atau melanjutkan produksi tertentu atau kegiatan usaha. Kelima, penambahan dan pengurangan lini produk. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, ini informasi akuntansi diferensial. Jadi untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Nah, akuntansi diferensial ini menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi informasi akuntansi diferensial ini berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif atau choice problem. Pendapatan diferensial atau diferensial revenue merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi lainnya. Sedangkan biaya diferensial atau diferensial cost merupakan biaya berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut pula dengan biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan, manajemen dalam melaksanakan fungsinya itu selalu dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Ketepatan memilih alternatif tindakan besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang oleh karena atau informasi yang diperlukan merupakan informasi yang akan datang. Informasi biaya masa akan datang yang berbeda di antara alternatif tindakan merupakan biaya relevan. Jadi, biaya relevan atau biaya diferensial memiliki ciri: satu, merupakan biaya masa yang akan datang; dua, berbeda di antara alternatif tindakan. Jadi, di sini dapat jadi keputusan dalam manajemen mengambil suatu keputusan itu akan berdampak pada nanti plus minusnya dari keputusan yang diambil. Contoh nih, misalkan nih, ini contoh kasus di lapangan. Di pabrik itu pernah terjadi impeller atau C7 ya. Itu dan mesin atau spare part itu yang sebegitu besarnya itu rusak, dan itu dengan alternatif dianalisa, misalkan kita inden atau kita beli sendiri KW-nya misalkan di vendor di Indonesia, itu bagaimana. Jadi kita analisa, kalau misalkan nih bisa nggak di Indonesia itu ada nggak kita bisa custom seperti dengan mesin kita punya spare part C7 atau impeller itu, yang dimana orinya itu kita pesen dari Sweden. Nah, ketika itu rusak, kita ada alternatif, kita masih ada cadangan pun yang ori juga, tapi tidak bisa maksimal karena sudah ada misalkan ada cacat sedikit. Nah, itu kita analisa. Kalau misalkan nih kita bisa nggak kita cari vendor di lokal yang sekiranya sama dan bisa dengan mesin kita, jadi kita tidak harus beli ori dari Sweden, karena ketika kita ori itu pasti kita inden, dan indennya tuh 3 bulan.
Sedangkan tidak mungkin kan kita harus berhenti stop untuk produksi selama 3 bulan dan tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan biaya itu akan selalu ada dan biaya itu tetap. Belum lagi kita harus memenuhi permintaan customer lah. Dari analisa-analisa biaya, misalkan kita pakai vendor lokal saja dengan alternatif, misalkan bisa itu dengan jangka waktu berapa dan biayanya berapa. Nah, itu kita analisa. Kalau misalkan kita hanya manfaatnya dari kita misalkan bisa dari lokal, itu dulu pernah ya, ini fakta di lapangan di tempat saya bekerja itu ada itu di Sleman kita custom impeller atau C7 itu dengan sama. Tapi sebelum kita deal harus dibuatkan sesuai dengan request, sesuai dengan kita harus bikin perjanjian. Perjanjian itu tertulis dan jelas apabila misalkan nanti itu tidak cocok bisa dikembalikan dan apabila tidak bisa digunakan uang kita kembali. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi kita harus prepare dan manajemen harus melihat baik buruknya dan nanti lebih berdampak kepada berapa masanya dan dia akan tahan berapa lama. Jadi kan untuk yang jangka waktu yang lebih lama. Misalkan nih dengan kita beli ori dari Sweden memang kita inden 3 bulan, tapi manfaatnya itu kan memang kita beli original dari asli pabrikan yang kita pesan mesin. Dan jika pun itu kita harus menunggu, manfaatnya itu akan jangka panjang bahkan puluhan tahun itu baru misalkan turbulensinya itu bermasalah atau tidak tepat. Nah, itu pun sangat sedikit. Jadi memang kita harus menunggu 3 bulan, tapi manfaatnya jauh lebih panjang dan tidak terlalu beresiko untuk harus mengganti. Nah, sedangkan kalau untuk yang lokal, kalau misalkan tidak pas, tidak sesuai, itu pun juga tidak bisa kita untuk produksi dan mesinnya itu untuk jalan. Nah, akhirnya keputusan manajemen menggunakan kita beli yang original meskipun dengan harus menunggu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini kita pakai yang cadangan, meskipun tidak bisa produksi dengan maksimal, setidaknya kita masih bisa berputar atau melakukan produksi untuk memenuhi permintaan dari customer. Jadi di situ juga ada cost-nya, biayanya, analisisnya berapa. Misalkan memang kita lebih mahal untuk beli yang original ke Sweden karena kan juga faktor kurs juga kita pemberian transaksi dengan dolar dan itu pun kita lihat manfaatnya ke depan itu akan lebih panjang karena lebih original. Kalau barang ori kan jauh lebih awet. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, selanjutnya nih, perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi. Nah, ini contoh nih. Bahan baku X, bahan baku Y, bahan baku Z. Harga beli per kilo 3.000, sama-sama 3.000. Nah, upah langsung per kilo 9.000, bahan baku Y 8.000, bahan baku Z 8,5. Nah, pada tabel di atas, harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya masa yang akan datang. Dalam pemilihan alternatif, upah langsung merupakan biaya relevan karena berbeda untuk setiap jenis bahan baku. Sedangkan harga adalah biaya tidak relevan atau irrelevant cost karena sama untuk setiap bahan baku. Biaya tambahan atau incremental cost, biaya tambahan adalah kenaikan atau
tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Contoh, PTX merakit sepeda mini dengan harga per unit 200.000. Nah, PTX mendapatkan pesanan khusus 100.000 unit. Dengan pesanan tersebut, PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar 20 juta seperti tadi ya yang di PPT. Nah, biaya kesempatan atau ini mengulang lagi yang tadi ya. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Seperti tadi nih, kalau misalkan contoh kita punya ruko, kita gunakan sendiri, kita memperoleh laba 100, sedangkan kalau kita sewakan ke orang lain, kita mendapatkan 75.000. Nah, ini maka kita akan kehilangan kesempatan 25.000 per hari sebagai biaya kesempatan. Nah, ini biaya terhindarkan atau avoidable cost. Biaya terhindarkan yaitu suatu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif yang lain. Contohnya nih, membeli mobil bekas seperti yang saya udah jelaskan yang tadi ya. Kalau kita beli bekas, kita menanggung biaya perbaikan 1 juta per hari, sedangkan kita beli baru, kita tidak mengeluarkan biaya maintenance atau perbaikan selama 5 tahun. Sehingga biaya perbaikan mobil menjadi biaya terhindarkan bagi PTX jika membeli mobil baru. Biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Biaya tak terhindarkan terdiri dari biaya tenggelam dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain. Biaya tenggelam atau sunk cost yang seperti tadi sudah saya jelaskan adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Contohnya nih, seperti tadi ya, di PPT juga sudah saya jelaskan. Pada tahun 2005, PT ABC itu membeli gedung kantor sebesar 50.000. Karena kondisi keuangan perusahaan ABC itu yang kurang bagus, jadi PT ABC menutup sebagian bidang usaha di gedung tersebut. Nah, karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak dapat mempengaruhi nilai investasi yang berupa harga beli gedung yang menjadi biaya tenggelam. Nah, ini pengambilan keputusan khusus. Ini menerima atau menolak pesanan khusus, lalu menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen, lalu menambahkan, membuat sendiri atau membeli, menjual atau memperoleh hasil produksi. Nah, ini dalam pengambilan keputusan nih, contohnya nih, kalau misalkan nih menerima atau menolak pesanan khusus, nah kita dari pesanan itu dianalisa. Jadi sekiranya kita bisa terima atau kita tolak pesanan khusus itu karena dilihat dan dianalisa antara cost dan income nantinya yang didapat oleh perusahaan. Terus kalau misalkan nih membuat sendiri atau membeli, nah ini juga bisa nih. Contohnya nih pengadaan di lapangan ya. Contoh yang tempat saya kerja itu pengadaan tangki storage atau tangki penyimpanan vape yang kita
atau yang kita fasilitaskan untuk nanti ke customer. Jadi di customer itu kan kita meminjamkan aset kita berupa ada pompa, terus sama jalur pemipaan, lalu ada tangki untuk penyimpanan limbah. Tangki penyimpanan limbah ini kan bisa kita bikin sendiri atau juga bisa kita vendorkan. Nah, dianalisa kalau misalkan nih kita bikin sendiri dengan material yang sama, jadi kita bikin nih RAB-nya, rencana anggaran penggunaannya untuk pembuatan tangki ini, rencana anggaran biayanya untuk pembuatan tangki ini berapa, dari plat yang kita gunakan, dari besi yang kita gunakan, lalu kawat lasnya, belum lagi biaya tenaga kerjanya, lalu berapa lama bisa kita selesaikan dibandingkan dengan kita vendor. Kita cari supplier yang pembuatan tangki itu dengan kapasiti yang sama, misalkan kapasitas 5 ton atau kapasitas 10 ton atau kapasitas 15 ton, itu dia dari material yang sama, dia harga berapa, dianalisa dengan kalau misalkan kita itu membuat sendiri harganya berapa lah. Di sini selain kita menganalisa untuk biaya material dan keseluruhan, kita juga analisa dari sisi waktu. Kalau misalkan kita vendor, kan yang mengerjakan orang lain. Jadi tenaga kita ataupun karyawan kita itu bisa mengerjakan yang lain. Jadi di sini tuh ada penghematan kalau misalkan kita menggunakan vendor. Jadi kita tidak harus menekan biaya, misalkan kalau misalkan dengan karyawan kita sendiri harus dilemburkan karena ada target penyelesaiannya itu tanggal berapa ataupun harus sampai ke customernya berapa lah. Kalau misalkan kita vendorkan kan kita taunya semua tahu beres, kita tinggal maksimal 5 hari ya harus sudah jadi, karena nanti minggu depan harus kita kirim ke customer lah, misalkan seperti itu. Jadi kita analisa dari berbagai sisi, dari sisi biaya, sisi waktu, dan sisi efisiennya. Nah dari situ untuk mengambil keputusan untuk membuat sendiri atau kita beli lewat vendor luar seperti itu. Nah, lalu menjual atau memproses lebih hasil produksi. Nah, ini kalau misalkan kita ada kapasitas lebih produk ya. Jadi kita analisa ini untuk kita jual atau nanti jadi stoknya kita, nah, salah seperti itu. Lalu menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, manajemen dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya diferensial atau biaya relevan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalkan nih kita ada orderan atau ada pesanan, pendapatannya berapa, lalu biayanya berapa, apakah masih untung, dan apakah masih profit margin-nya bagus. Contohnya nih, misalkan nih, di tempat saya bekerja itu pesanan khusus itu seperti halnya fenol ya, karena fenol itu glue yang bersifat satu keras dan dia kedua itu harganya mahal, ketiga warnanya itu merah. Jadi kalau misalkan kita produksi fenol di reaktor itu ada reaktor khusus untuk, jadi ini reaktor itu seperti halnya kita mixer kalau kita bikin kue. Jadi dia besar dengan kapasiti sampai 10 ton. Nah, jadi kalau kita produksi fenol itu khusus. Jadi kita reaktor yang khusus untuk memproduksi fenol.
Nah, di situ kalau misalkan kita analisa nih, ada orderan P0. Sekiranya biayanya bagaimana? Pendapatannya bagaimana? Apakah nanti masih untung dengan kos-kosnya dari materialnya, belum lagi tenaganya, belum lagi biaya-biayanya, apakah masih untung atau tidak? Nah, dari situ ketika ketika sudah dianalisa, oh iya kita masih untung, nah barulah kita bisa memproduksi pesanan khusus itu, karena tidak semua customer itu menggunakan penol karena harganya mahal. Kedua kan lebih keras, lebih pedas. Itu ketiga warnanya tuh merah. Seperti itu. Nah, balik lagi di sini ya. Contoh, perusahaan selama ini menjual produk dengan harga 2.000 per unit. Biaya tetapnya 300.000 dan biaya variabelnya 1.200 per unit. Penjualan rata-rata selama ini 1.000 unit. Perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit, tetapi dengan harga 1.400 per unit. Jika diasumsikan, perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak. Berdasarkan analisis tersebut, sebaiknya perusahaan menerima pesanan tersebut walaupun harganya lebih rendah dari harga jual perusahaan. Karena ternyata tambahan pendapatan yaitu 140.000 lebih besar dari tambahan biaya yaitu 120.000. Berarti ada perbedaan margin kontribusi sebesar 20.000. Biaya produksi yang tetap, yang bersifat tetap dan biaya usaha merupakan biaya yang tidak merubah dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak irrelevant cost. Jadi kan misalkan nih jadi ada perbandingan untuk biaya FOH. Misalkan nih seluruh biaya di factory overhead-nya tuh berapa dibagi dengan total produksi lah. Di situ nanti bisa ketahuan nih biayanya berapa. Jadi kita semakin kita banyak memproduksi atau misalkan kita semakin meningkatkan kapasiti kan dengan biaya yang sama kan otomatis kan kita margin kontribusinya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar seperti itu. Karena biayanya pun sama dalam 1 bulan, biayanya pun tetap sekian karena di sini kan kita masih ada nih kapasiti untuk menerima pesanan itu masih bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita terima, kita masih untung ada margin kontribusi sebesar 20.000. Nah, contohnya seperti itu. Karena kan biaya produksinya tuh bersifat tetap dan biaya usaha tuh merupakan biaya yang tidak berubah dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak irrelevant cost seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Selanjutnya nih, hasil penjualan hasil penjualan dan biaya produksi variabel jumlahnya berbeda dalam memilih alternatif. Sehingga sebagai informasi yang relevan, analisis terhadap informasi yang relevannya sebagai berikut. Nih, tanpa pesanan khusus, lalu menerima pesanan khusus, nah perbedaannya. Misal nih, hasil penjualannya 1.000 dikali 1.000 dikali 2.000, 1.000 dikali 2.000, lalu 100 dikali 1.400. Tanpa pesanan khusus, ini 2 juta. Sedangkan kalau menerima pesanan khusus ini 2 juta, terus ada tambahan lagi 140.000. Nah, di sini ada perbedaannya nih. 2 juta 140 dikurangi 2 juta. Nah, itu perbedaannya 140.000. Sedangkan biaya ini dari sisi hasil penjualan. Sedangkan dari sisi biaya variabel
1000 dikali 1200, lalu 1100 dikali 1200. Tanpa pesanan khusus, totalnya 1.200.000. Dan jika menerima pesanan khusus, totalnya 1.320.000. Nah, ini ada perbedaan antara kita dengan tanpa pesanan khusus dan dengan menerima pesanan khusus sebesar 120.000. Lalu untuk margin kontribusinya dengan tanpa pesanan khusus 800.000, kalau kita menerima pesanan khusus 820.000. Di sini ada peningkatan margin kontribusi sebesar 20.000. Sampai di sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya lanjut ya. Menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. 1. Meniadakan jenis produk atau departemen. Ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan dalam meniadakan jenis produk atau departemen, yaitu biaya terhindarkan atau avoidable cost, di mana biaya-biaya yang tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Lalu biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost, di mana biaya-biaya yang tetap akan terjadi walaupun suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Lalu biaya kesempatan atau opportunity cost, penghematan biaya sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dalam pengertian biaya relevan, biaya terhindarkan merupakan biaya relevan karena berbeda pada pemilihan suatu alternatif tindakan. Contohnya nih, suatu departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, pakaian, dan elektronik. Departemen pakaian selama beberapa tahun terakhir mengalami kerugian, sehingga manajemen mempertimbangkan untuk menutup departemen pakaian. Analisislah apakah keputusan menutup departemen pakaian merupakan keputusan yang tepat. Nah, di sini penjualan pakaian 5.000, makanan 4.000, sedangkan elektronik 500. Nah, dijumlah untuk penjualannya 9.500. Untuk biaya variabel, pakaian 4.000, makanan 2.800, elektronik 300, jumlahnya 7.100. Nah, margin kontribusi untuk pakaian 1.000, makanan 1.200, elektronik 200, total margin kontribusi 2.400. Sedangkan untuk biaya tetap terhindarkan untuk pakaian 750, untuk makanan 500, untuk elektronik 75, total biaya tetap terhindarkan 1.325. Sedangkan biaya tetap tak terhindarkan untuk pakaian 300, untuk makanan 500, untuk elektronik 100. Jumlah biaya tetap tak terhindarkan 900. Lalu di sini jumlah 1.050 untuk jumlah labanya ya. 1.050 untuk pakaian, untuk makanan 1.000,
Untuk elektronik 1.175, totalnya 2.225. Sedangkan untuk pakaian itu minus ya, minus 50 untuk makanan plus 200, untuk elektronik plus 25. Dan untuk jumlahnya 175. Di sini dalam tabel ini data dalam ribuan ya. Berdasarkan data perhitungan rugi laba ketiga departemen membuat pendapatan diferensial dan biaya diferensial untuk kedua alternatif yang akan dipilih sebagai berikut. Alternatif pertama, meneruskan departemen pakaian. Alternatif kedua, meniadakan departemen pakaian. Perbedaannya. Nah, ini untuk penjualan. Untuk alternatif 1, karena meneruskan departemen pakaian, penjualannya itu 9.500.000. Untuk alternatif kedua, meniadakan departemen pakaian 4 juta, penjualannya 4.500.000. Nah, di sini sudah ada dua alternatif. Misalkan yang pertama, meneruskan departemen pakaian, untuk penjualannya masih tinggi, 9.500.000. Nah, jika kita meniadakan departemen pakaian, akan mengalami penurunan sebanyak 5 juta, di mana totalnya adalah 4.500.000. Untuk biaya variabel, jika meneruskan departemen pakaian sebesar 7.100.000. Dan jika meniadakan departemen pakaian, biaya variabelnya 3.100.000. Perbedaannya sebesar 4 juta untuk biaya variabel. Sedangkan biaya tetap terhindarkan jika meneruskan departemen pakaian sebesar 1.325.000. Sedangkan kalau misalkan kita meniadakan departemen pakaian, biaya tetap terhindarkannya tuh 575.000. Nah, di sini ada perbedaannya tuh 750.000. Jumlah 8 untuk misalkan kita meniadakan ya, misalkan meneruskan departemen pakaiannya tetap berjalan, itu jumlahnya itu dari 9 juta dikurangi biaya, totalnya itu 8.425. Sedangkan untuk meniadakan departemen pakaian itu 3.675.000. Perbedaannya di sini sangat besar ya. 4.750.000. Nah, di sini ada laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan. Jadi di situ untuk penjualannya kan 9.500.000. Jadi kita ada laba itu 1.075.000 jika kita meneruskan departemen pakaian yang alternatif pertama ya. Kalau untuk alternatif kedua, laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan karena kita meniadakan departemen pakaian, di mana 4.500.000 kita kurangin biayanya 3.675.000, maka laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungannya itu 825.000. Di sini ada perbedaan untuk laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan itu sebanyak 250.000. Di mana 1.075.000 dikurangi 825.000. 825.000, maka
selisih perbedaannya 250.000. Nah, perhatikan kolom perbedaan pada tabel di atas. Pendapatan yang dikorbankan. Pendapatan yang dikorbankan atau opportunity cost. Kalau perusahaan meniadakan departemen pakaian adalah sebesar 5 juta. Nih. Nah, kalau ternyata lebih besar dari biaya yang dapat dihindarkan, yaitu 4.750.000 apabila perusahaan meniadakan departemen pakaian. Jadi, keputusan yang sebaiknya diambil adalah tetap meneruskan departemen pakaian. Nah, jadi dari sisi ini pun kita bisa melihat, jadi sebelum misalkan ini diadakan atau ditiadakan, maka kita perlunya menganalisa seperti ini agar tidak salah pengambilan keputusan, karena nanti berdampak terhadap penjualan ataupun pendapatan ataupun income yang diterima oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi sampai di sini paham nggak ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kedua, menambah jenis produk atau departemen. Analisis pendapatan dan biaya diferensial juga berguna untuk pengambilan keputusan meniadakan suatu produk atau departemen dan menambah jenis produk atau departemen baru, atau mengganti jenis produk atau departemen. Contoh, menggunakan contoh sebelumnya dengan alternatif menambah departemen kosmetik dengan informasi taksiran penjualan 3 juta, biaya variabel total 2.100.000 dan biaya tetap terhindarkan 350.000. Alternatifnya meneruskan departemen pakaian atau meniadakan departemen pakaian untuk diganti dengan departemen kosmetik. Sebelum dilakukan analisis, kita lakukan perhitungan terhadap biaya terhindarkan dan tak terhindarkan setelah memasukkan departemen kosmetik tersebut. Contoh nih, ketika misalkan contoh penjualan kosmetik dengan departemen kosmetik itu 3.000, lalu departemen makanan 4.000, departemen elektronik 500. Total penjualannya 3.000 ditambah 4.000 tambah 500 sama dengan 7.500 untuk 3 departemen. 3 departemen ini kosmetik, makanan, dan elektronik. Nah, sedangkan biaya variabel untuk departemen kosmetik sebanyak 2.100, untuk departemen makanan 2.800, untuk departemen elektronik 300. Nah, total biaya variabel untuk 3 departemen kosmetik, makanan, dan elektronik 2.100 ditambah 2.800 ditambah 300, maka jumlahnya untuk 3 departemen ini kosmetik, makanan, dan elektronik sebanyak 5.200. Nah, di mana margin kontribusi untuk kosmetik adalah 900 dan untuk departemen makanan margin kontribusinya 1.200, untuk departemen elektronik sebesar 200, jadi total margin untuk 3 departemen kosmetik, makanan, dan elektronik 900 ditambah 1.200 ditambah 200 sama dengan 2.300 untuk ketiga departemen margin kontribusinya. Sedangkan biaya tetap terhindarkan untuk kosmetik 350, untuk departemen makanan
biaya tetap terhindarkan 500, untuk Departemen Elektronik biaya tetap terhindarkan 75. Jadi total biaya tetap terhindarkan untuk 3 departemen kosmetik, makanan, dan elektronik 350 ditambah 500 ditambah 75, maka totalnya menjadi 925 untuk 3 departemen. Lalu biaya tetap tak terhindarkan untuk Departemen Kosmetik 300, dan untuk Departemen Makanan 500, untuk Departemen Elektronik 100. Nah, totalnya 300 ditambah 500 ditambah 100 sama dengan 900. Nah, total biayanya untuk kosmetik 350 tambah 300 sama dengan 650. Untuk makanan 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Dan untuk elektronik 75 ditambah 100 sama dengan 175. Total biaya tetap terhindarkan dan tak terhindarkan untuk 3 departemen ini, baik kosmetik, makan, dan elektronik, sebanyak 1.825. Nah, ini laba atau rugi margin kontribusi dikurangi biaya 900 dikurangi 650 sama dengan 250. 1.000 untuk Departemen Makanan, 1.200 dikurangi 1.000, maka laba 200. Sedangkan untuk Departemen Elektronik, margin kontribusi 200 dikurangi 175, untuk jadi totalnya 25 laba untuk Departemen Elektronik. Jadi totalnya laba untuk 3 departemen, baik kosmetik, makanan, elektronik, sebanyak 250 ditambah 200 ditambah 25 sama dengan 475. Nah, data dalam ribuan. Lalu kita analisa. Alternatif pertama, meneruskan departemen pakaian. Lalu alternatif kedua, mengganti dengan departemen kosmetik. Nah, nanti perbedaannya bagaimana dari analisa kedua alternatif ini? Untuk penjualan, jika kita meneruskan departemen pakaian, penjualannya sebanyak 9.500.000. Untuk alternatif kedua, jika kita mengganti dengan departemen kosmetik, penjualannya menjadi 7.500.000. Nah, di sini ada penurunan penjualan sebesar 2 juta. Lalu biaya variabelnya, jika kita meneruskan departemen pakaian, biayanya 7.100.000. Dan kalau kita mengganti dengan departemen kosmetik, biaya variabelnya sebesar 5.200.000. Jadi ada perbedaan atau penurunan biaya sebesar 1.900.000. Nah, biaya tetap terhindarkan untuk jika kita meneruskan departemen pakaian, maka biaya tetap terhindarkannya 1.325.000. Lalu yang alternatif kedua, biaya tetap terhindarkan jika kita mengganti dengan departemen kosmetik sebesar 925.000. Jadi ada penurunan untuk biaya tetap terhindarkannya 400.000. Nah, ini kita jumlah ya untuk biayanya ya, baik biaya variabel atau biaya tetap terhindarkan 7.100.000 ditambah 1.325, maka total biayanya 8.425.
Untuk alternatif kedua, jika mengganti dengan departemen kosmetik, total biayanya 5.200.000 ditambah 925 sama dengan 6.125. Dari sini ada perbedaannya untuk biayanya 1.900.000 ditambah 400.000 sama dengan 2.300.000. Nah, laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan. Jadi penjualan 9.500.000 dikurangi biaya 8.425. Jika dengan alternatif pertama, maka akan mendapatkan laba 1.075.000. Nah, misalnya dengan kita mengganti dengan departemen kosmetik, bagaimana dengan labanya? Ini penjualannya kan 7.500.000 dikurangi biayanya 6.125.000, maka kita mendapatkan laba sebelum biaya tak terhindarkan perhitungan sebanyak 1.375. Maka di sini ada penurunan laba sebanyak 300.000. Ternyata biaya kesempatan atau opportunity cost-nya kalau alternatif kedua dipilih adalah 2.300.000. Nah, di sini 2.300.000 lebih kecil daripada biaya yang dapat dihindarkan, yaitu 2 juta. Jadi, keputusan yang sebaiknya diambil adalah mengganti departemen pakaian dengan departemen kosmetik, karena di sini kita masih ada ini ada keuntungan ya. Di sini masih ada keuntungan, dan ini kalau misalkan kita tetap mempertahankan yang alternatif pertama, maka kan untuk biaya kesempatannya kita malah justru akan kehilangan sebesar 300.000. Nah, ini selanjutnya membuat sendiri atau membeli. Jika perusahaan dihadapkan pada pilihan membuat sendiri bahan pembantu proses produksi, jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia, atau justru membeli dari luar bahan pembantu proses produksi, maka diperlukan analisis pendapatan dan biaya diferensialnya. Contoh, suatu perusahaan yang bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri suatu jenis suku cadang yang diperlukan. Berikut adalah perhitungan biaya produksi suku cadang tersebut. Ya, ini biaya bahan baku, biaya per unitnya 30, untuk tenaga kerja langsung biaya per unitnya 40. Nah, biaya overhead variabelnya 3. 10, biaya tetap terdiri dari gaji pengawas 30, penyusutan 20, alokasi dari departemen lain 50. Jadi total biayanya sebesar 180. Nah, perusahaan mendapatkan tawaran suku cadang sejenis dari perusahaan lain dengan harga pemesanan hanya 150 per unit. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dihadapkan pada pilihan membuat sendiri atau memesan pada perusahaan lain dengan harga per unitnya yang lebih murah. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan harus dipertimbangkan, terhindarkan, dan mengabaikan biaya tidak relevan atau biaya yang tidak terhindarkan, seperti biaya alokasi dari departemen lain. Biaya penyusutan merupakan biaya akibat keputusan masa lalu sehingga termasuk biaya tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Jadi, yang perlu diperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan adalah
hanya biaya yang relevan saja, yaitu biaya yang berbeda karena dipilihkan suatu alternatif tindakan. Nah, ini biaya diferensial per unit. Jadi di sini kita membandingkan, kita analisa dengan kita membuat sendiri dan dengan kita membeli. Kalau kita membuat sendiri kan biayanya itu kan terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya variabel, biaya tetap, gaji pengawas, dan total biaya untuk kita, misalkan kita itu membuat sendiri ya, total biayanya itu 110, dan kalau untuk kita membeli biayanya 150. Jadi selisih menguntungkan 40. Nah, jadi kalau lebih untung kalau kita membuat sendiri nih, karena kita lebih hemat kos. Di sini 40 per unit. Nah, ternyata dengan membuat sendiri terdapat selisih menguntungkan sebesar 40 per unit suku cadang yang diproduksi, sehingga ya seyogianya perusahaan memilih alternatif sendiri suku cadang yang dibutuhkan. Nah, ini selanjutnya, menjual atau memproses hasil produksi. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi. Di sini juga diperlukan analisis terhadap biaya relevannya. Contoh, perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi sebesar 300 per unit. Nah, produk A dapat dijual dengan harga 500 per unit. Selain itu, produk A juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk B dengan harga 750. Untuk mengolah produk A menjadi produk B diperlukan tambahan biaya produksi 25 per unit. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Nah, di sini kita analisa. Kalau menjual langsung, diproses lebih lanjut, ada perbedaan. Nah, ini misalkan nih, contoh kita hasil penjualannya, misalkan untuk menjual langsung, misalkan nih kita 5 juta, kalau untuk diproses lanjut 6 juta. Nah, di sini ada perbedaan 1 juta. Nah, untuk biaya produksinya, untuk menjual langsung tidak ada. Kalau untuk diproses lebih lanjut kan ada tambahan biaya produksi sebanyak 250.000. Jadi perbedaan di sini ada biaya produksinya 250.000 karena diproses lanjut tadi. Nah, total kalau menjual langsung 5 juta, kalau diproses lebih lanjut 5.750.000. Di mana ini kan penjualan dikurangi biaya ya. Di sini ada perbedaan selisih menguntungkan 750.000 jika kita diproses lebih lanjut ya. Akan lebih menguntungkan jika produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B karena ada selisih sebesar 750.000. Nah, biaya produksi untuk produk A sebesar 300 tidak dimasukkan dalam perhitungan sebab termasuk biaya tidak relevan. Ingat, karakteristik biaya relevan adalah biaya yang akan datang, sehingga biaya produksi produk A telah terjadi sebelum pemilihan alternatif dilakukan. Nah, ini informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban dari responsibility accounting information, atau merupakan informasi biaya, lalu pendapatan,
aktiva yang dihubungkan dengan manajer untuk bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Responsibility Accounting Information merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Nah, di sini Responsibility Accounting Information merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Penggolongan biaya dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban nih, biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan biaya tak terkendalikan, nah, ini biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang kemarin yang saya jelaskan ya. Di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau masih ada yang bingung? Boleh juga kalau untuk sharing informasi juga boleh. Nanti kita bisa bertukar pendapat di sini ya. Ya, itu langsung aja ditembak, Bu. Oke. Yang di Isti Hadil, Laini Lina, Magdalena, langsung ditembak aja dia. Oh, ya. Tuh. Diana Arumsari mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau yang Isti Hadil tuh dia itu, Bu, Ya? pekerja itu. Oh, Mungkin pekerja bisa ya. di-sharing kan. Oke, nih nanti saya share ya untuk ini materi yang ini ya. Bentar, mana ya? Untuk soal yang kemarin, yang latihan break even point, udah pada dikerjakan belum ya? Nanti bisa kita bahas sama-sama di sini ya. Nanti kemarin ada koreksi ya. Nanti saya jelaskan lagi untuk perhitungannya. Oke, sebentar. Ini saya share untuk ini. Oke. Nah, di sini udah saya share ya untuk yang barusan saya jelaskan karena dari materi yang saya sampaikan ini itu fakta di lapangannya itu kan sering ya. Jadi digunakan sekali, kebanyakan digunakan untuk manajemen terutama untuk menganalisa biaya diferensialnya itu kalau misalkan kita menolak pesanan atau nanti kita harus apa kita jual setengah jadi atau kita kita jual produknya dalam apa namanya ini kalau misalkan kita menjual langsung, kalau misalkan dijual diproses lebih lanjut itu bagaimana perbedaannya. Nah, ini contohnya juga untuk kayak analisa misalkan di perusahaan Homipet. Nah, itu kan misalkan perusahaan sepatu ya. Dia itu dengan kapasiti produksi yang begitu banyak, itu misalkan ada sebagian yang misalkan lebih untung kalau misalkan kita kerjasama dengan kayak UMKM, misalkan harus menjahit barang pesanan kita atau barangnya atau yang di sini bisa juga maklon, misalkan kalau kita kerjasama dia yang produksi barang dengan nanti sesuai dengan permintaan kita itu hasilnya analisanya biayanya misalkan kita lebih lebih bisa menekan kos seperti itu. Jadi analisa-analisa itu perlu sekali, apalagi sekarang ini banyak sekali ya perusahaan maklon ya.
baik itu dari sisi makanan ataupun juga skincare, apalagi ya banyak sekali seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjutkan untuk bahas soal yang kemarin ya. Udah pada ngerjakan belum ya ini ya? Mungkin siapa ini? Setiawan, sudah dikerjakan belum ya untuk soal latihan break even point yang kemarin ya? Kok diem ya? Ada orangnya nggak ya ini? Bentar. Oke, kemarin 3 ya. Hmm. Nah, kemarin kan kita ada bahas untuk analisis cost volume profit atau CVP ya. Kemarin itu, nah di sini kita kan ada contoh lah. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman. Kemarin itu ini saya revisi ya, maaf ya. Ini tuh tidak ada untuk yang variabel 50 jutanya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini saya ulang ya. Contoh yang kemarin. Ini kan kita kita mengingat lagi nih contoh eh, soal break even point. Gimana kita untuk mengetahui misalkan nih ada contohnya PT Sinar Agung menghabiskan fixed cost sebesar 150 juta untuk memproduksi 100.000 produk dengan variabel cost per unitnya 60.000 dan harga per unit produknya adalah 100.000. Maka BEP per unitnya adalah, nah ini kita review lagi yang kemarin ya. BEP per unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual dibagi unit harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, dengan di contoh soal ini 150 juta dibagi 100.000 dikurangi 60.000 sama dengan 150 juta dibagi 40.000 sama dengan 3.750 unit. Sampai sini paham enggak ya teman-teman? Ini harus paham ya perhitungannya ya. Diperhatikan dengan seksama ya karena ini penting. Lalu kalau untuk kita mencari tahu BEP dalam rupiahnya 3.750 unit dikali 100.000 sama dengan 3.375 juta. Jadi di sini PT Sinar Agung harus memproduksi 3.750 unit dan mendapatkan penjualan sebesar 375 juta untuk mencapai BEP atau break even point. Nah, contohnya nih, misalkan nih contoh kasus seorang pemula bisnis coba meraih keuntungan dengan membuka usaha catering rumahan dengan biaya tetap tahunan 50 juta, sementara harga per porsinya 500.000 dengan biaya variabel per porsinya sekitar 10.000. Berapa banyak pesanan catering yang perlu diterima dengan jumlah penjualan untuk mencapai BEP dari usaha tersebut? Nah, di sini BEP unit sama dengan kita masukkan rumusnya ya, fixed cost-nya dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost per unit, di mana tadi
biaya tetapnya kan 50 juta, dibagi harga jual per unitnya 15.000 dikurangi biaya variabelnya 10.000. Nah, sama dengan 5.000. Jadi 50 juta dibagi 5.000 sama dengan 10.000 unit. Untuk BEP rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost bagi harga jual. 50 juta dibagi 1 dikurangi 10.000 dibagi 15.000 sama dengan 0,33, di mana 50 juta dibagi 0,33 sama dengan 150 juta. Jadi, usaha catering rumahan tersebut harus menerima dan memproduksi pesanan hingga 10.000 unit dan mendapatkan penjualan sebesar 150 juta untuk mencapai BEP. Nah, lalu kalau usaha catering rumahan tadi itu menginginkan untungnya 5 juta, berapa pesanan yang harus diterima? Nah, berapa pesanan? Nah, ini. Jika usaha catering rumahan menginginkan keuntungan sebesar 5 juta, maka pesanan yang harus diterima adalah 5 juta, di mana laba ditambah 50 juta biaya tetap tahunan sama dengan 15.000 dikurangi 10.000 quantity sama dengan 55 juta dibagi 5.000 kuantitinya sama dengan 11.000. Jadi, usaha catering tersebut jika ingin untung 5 juta harus mendapatkan 11.000 pesanan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 3 nih. Jika perusahaan berencana menaikkan harga menjadi 16.000, maka pengaruh terhadap labanya naik atau turun. Nah, kita hitung lagi. Jika kan ingin menaikkan harganya menjadi 16.000, maka 16.000 dikali 10.000. Ingat ya, di sini 10.000 biaya variabel per porsi. Biaya variabelnya ya. Jadi 16.000 dikali 10.000 sama dengan 50 juta fixed cost ditambah 10.000 dikali 10.000 ditambah laba. 16.000 dikali 10.000 sama dengan 160 juta sama dengan 150 juta ditambah laba. L dengan 160 juta dikurangi 150 juta sama dengan labanya 10 juta. Jadi adanya kenaikan jual 1.000 dari yang tadinya ini kan 15.000 menjadi 16.000. Jadi ada kenaikan harga jualnya 1.000. Biaya dan volume penjualan tetap, akan tetapi berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 5 juta. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Nah, untuk yang di sini nomor 4, jika pesanan naik menjadi 12 porsi lah, tadi dari yang 10 porsi menjadi 12 porsi dengan harga jual tetap 15.000 porsi, total biaya tetapnya sama 50 juta. Biaya variabel per porsinya 10.000, maka pengaruhnya terhadap laba dan total biayanya bagaimana? Nah, ini 15.000 dikali 12.000 sama dengan 50 juta biaya tetap ditambah 10.000 dikali 12.000 karena tadi kan naik ya. Dari 10.000 pesanannya naik jadi 12.000 ditambah laba. Nah, sama dengan ini kan 15.000 dikali 12.000 sama dengan 180 juta. Lalu 50 juta ditambah 10.000 dikali 12.000 sama dengan 170 juta. Labanya sama dengan 180 juta dikurangi 170 juta. Jadi ada labanya 10 juta.
dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 10.000 menjadi 12.000 unit akan berakibat terhadap kenaikan laba 5 juta. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Nah, ini saya ulangi yang kemarin. Sampai sini paham ya, teman-teman? Lalu ini untuk latihan soal sudah pada mengerjakan belum ya? Ini kan kita bahas sama-sama ya di sini ya, biar teman-teman semua paham ya, dan jadi mengerti menghitung untuk menghitung BEP ya, atau titik impas ya. Nah, ini misalkan nih contoh ya, perusahaan itu menjual produk dengan harga jual kan 2.000, total biaya tetapnya 40.000. Biaya variabelnya 1.500 per unit. Nah, hitunglah titik BEP perusahaan tersebut. Apabila perusahaan ingin laba 30.000 dan jika harga jual dan biaya tidak berubah, berapa volume penjualan produk? Nah, di sini. Nah, ini kan rumus ya, rumus BEP unitnya itu kan, atau impas unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP unitnya, tadi kan biaya tetapnya berapa tadi? Nah, biaya tetapnya di sini kan 40.000 ya. 40.000 dibagi harga jual per unitnya berapa? Harga jual. Harga jual per unitnya kan 2.000. Kita masukkan nih 2.000. Dikurangi biaya variabel per unit. Berapa nih biaya variabel per unitnya? 1.500. Nah, 40.000 dibagi. Nah, di sini 2.000 dikurangi 1.500 sama dengan kan 500. 40.000 dibagi 500 sama dengan 80 unit. Nah, gimana nih kalau misalkan perusahaan itu menginginkan laba 30.000? Nah, kita hitung laba, masukkan ya rumusnya nih ya, sama dengan TR atau penerimaan total dikurangi TC pengeluaran total. Dimana ini tadi kan 30.000 ditambah biaya totalnya 40.000 sama dengan 2.000 kuantiti dikurangi 40.000. Oh, ini sorry, ini salah, ini enggak ada 40.000-nya ini. Saya revisi ya. Nah, ini jadi 2.000 kuantiti dikurangi 1.500 kuantiti. Jadi dari 30.000 ditambah 40.000 kan ketemu 70 juta. Sama dengan dari 2.000 kuantiti dikurangi 1.500. Jadi sisanya 500 kuantiti. Nah, kuantiti sama dengan 70.000 dibagi 500 sama dengan 140. Jadi, perusahaan jika ingin mendapat laba 30.000 harus mendapatkan 140 unit pesanan. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas itu sebelum saya lanjutkan. Nanti saya share juga yang ini, materi yang latihan soal BEP ini ya. Nah, lanjut yang kedua, yang B. Jika perusahaan berencana menaikkan harga dari yang 2.000 per unit menjadi 2.500. Nah, ini dinaikkan ya. Dari 2.000 ke 2.500, jadi ada kenaikan 500 ya. Volume penjualannya tetap
140 unit. Lalu biaya tetapnya juga sama, masih sama 40.000. Biaya variabel per unitnya masih sama 1.500. Nah, bagaimana pengaruh labanya naik atau turun? Lalu ini, ya, jika perusahaan menaikkan harga 2.500 per unit, volume penjualan tetap 140 unit, biaya tetapnya masih sama 40.000, biaya variabel per unitnya sama 1.500, labanya naik atau turun. Nah, ini 2.500 itu kan untuk ini ya, kenaikan harga ya. Aku Nih, 2.000. Ya, PPT-nya nggak kelihatan ini. oh Saya nggak kelihatan, Bu. iya, iya. Masih dokumen. Oh, oke. Saya kira tadi udah kelihatan. Iya, belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, Oh, sama berarti Bu. oke. Berarti tadi belum kelihatan ya. Nah, nih coba nih ya, saya ulang ya. Ini kan kemarin teman-teman udah punya materi yang saya kasih ya. Terus kan ada latihan soalnya. Nah, ini kita kerjakan apa kita bahas bersama-sama. Ini contohnya kalau misalkan nih dari soal yang pertama ini kan apabila perusahaan ingin laba 30.000 dan jika harga jual dan biaya tidak berubah, terus volume penjualan berapa volume penjualan produknya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya BEP unit atau impas unitnya. Rumusnya bagaimana? Biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini BEP unitnya. Biaya variabel tetapnya tadi berapa? Di sini kan, nih, biaya variabel tetapnya ini ya, teman-teman. 40.000. Kita masukkan nih 40.000. Dibagi harga jual per unitnya berapa? Ini harga jual per unitnya kan 2.000. Kita masukkan nih 2.000 dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini biaya variabel per unitnya 1.500. Nah, 40.000 dibagi nih, 2.000 dikurangi 1.500 sama dengan 500. Nah, untuk BEP unitnya 40.000 dibagi 5.500 sama dengan 80 unit. Nah, bagaimana kalau misalkan menginginkan labanya 30.000? Nah, lalu rumusnya kita masukkan. Laba sama dengan TR atau penerimaan total dikurangi TC pengeluaran total sama dengan ini laba yang diinginkan berapa? 30.000 ditambah di sini biaya variabel tetap sama dengan 2.000 untuk yang harga jual per unit atau penerimaan dikurangi 1.500 quantity. Nah, ini 70.000 sama dengan 500 quantity. Quantity-nya sama dengan 70.000 dibagi 500 sama dengan 140. 140 unit. Jadi, perusahaan jika ingin mendapatkan laba 30.000 harus mendapatkan 140 unit pesanan. Nah, sampai di sini paham ya? Paham atau enggak ya, teman-teman ya? Boleh loh ditanyakan nih, biar nanti kalian semua paham ya rumus dan cara perhitungannya nanti bisa diterapkan kalau misalkan nanti eh, teman-teman di lapangan ataupun misalkan menghadapi di pekerjaan ya. Nah, ini contoh ya selanjutnya untuk soal soal yang kedua, jika perusahaan berencana menaikkan harga 2.000 yang dari tadinya 2.000 per unit menjadi 2.500. Nah, ini dinaikkan 500 ya, 500 rupiah ya. Untuk volume penjualannya tetap 140 unit. Untuk biaya tetapnya sama 40.000.
biaya variabel per unitnya pun sama, 1.500. Nah, ini pengaruh labanya bagaimana? Naik atau turun? Nah, lalu sama ya. Nah, nih, jika perusahaan menaikkan harga 2.500 per unit dengan volume penjualannya tetap 140 unit, biaya tetapnya sama 40.000, biaya variabel per unitnya sama 1.500, labanya naik atau turun. Nah, ini 2.500 atau di sini kan kenaikan harga dikalikan. Jadi ini begini ya, nih kenaikan harga dikali dengan volume unit ini sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikalikan unit lalu ditambah laba. Atau ini begini. Nah, ini. Ini begini ya. Nah, di sini lebih jelas ya. Nah, kita masukkan. Jadi 2.500 dikalikan 140 unit sama dengan 350.000. Nah, ini 40.000 ditambah 1.500 dikali 140 sama dengan 210.000 plus laba. 350.000 sama dengan 40 ditambah 210, jadi 250.000 plus laba. Laba sama dengan 350.000 dikurangi 250.000, jadi labanya sama dengan 100.000. Dengan menaikkan harga 2.500 per unit, maka laba akan naik menjadi 100.000. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Lalu yang selanjutnya, yang C ya. Jika penjualan naik menjadi 175 unit dengan harga jual tetap, yaitu 2.000 per unit, total biaya tetapnya sama 40.000, biaya variabel per unitnya sama 1.500, maka bagaimana pengaruh laba dan total biayanya? Nah, ini yang C. Nah, ini sama ya, sebentar saya ini. Jadi kan ini harga jual. Lalu dikalikan unit. Lalu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, lalu dikali unit ditambah laba. Nah, jika perusahaan menaikkan penjualan 175 unit, harga jual 2.000, biaya tetap 40.000, biaya variabel per unitnya 1.500, laba dan biaya total biayanya bagaimana? Nah, kita hitung ya. Harga jual dikalikan unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali unit ditambah laba. 2.000 dikali 175 sama dengan 350.000. Nah, ini biaya tetapnya 40.000 ditambah biaya variabelnya 1.500 dikali unitnya 175 ditambah laba.
40.000 ditambah 1.500 dikali 175 sama dengan 262.500 plus laba, mana 350.000 sama dengan 40.000 ditambah 262.500 plus laba. Jadi sama dengan 302.500 plus laba. Laba sama dengan 350.000 dikurangi 302.500, labanya menjadi 47.500. Dengan menaikkan penjualan 175 unit, maka laba akan naik sebesar 17.500. Dari yang sebelumnya 30.000 menjadi 47.500. Nah, sampai di sini ada yang bingung atau masih ada yang belum jelas gitu, teman-teman? Boleh kok ditanyakan sebelum nanti sesi pertemuan kita ini ya selesai ya. Di sini udah pada mengerjakan atau belum mengerjakan karena bingung? Boleh kok teman-teman kita sharing aja di sini. Jadi begitu ya, contohnya apa kita itu bagaimana menganalisa dari cost, dari ulang ya, dari kita pertama itu kan kita harus tahu ya, kita harus tahu costingnya bagaimana, struktur organisasinya bagaimana, pembagian biayanya seperti apa. Jadi saya ulang kembali, dari awal jangan sampai salah costing. Nah, karena nanti kan dari activity basic costing, informasi itu digunakan untuk activity basic management untuk menganalisa dari biaya yang didapat dari activity basic costing itu. Nah, dari situ nanti kita analisa lagi CVP juga yang bagaimana kita tahu untuk titik impasnya atau misalkan produksinya berapa sampai kita bisa di titik BEP sampai nanti berapa labanya, berapa marginnya. Lalu bagaimana analisis diferensialnya, biaya relevan seperti apa, terus bagaimana untuk pengambilan keputusannya seperti itu. Kok pada nggak ada suaranya nih? Atau pada bingung atau sudah paham ya? Magdalena, bagaimana? Kok nggak ada suaranya nih? Udah paham belum ya? Boleh kok apa yang misalkan ada yang ditanyakan, misalkan eh, bisa juga di chat, nanti kita bahas bersama-sama sebelum pertemuan kali ini selesai ya, teman-teman ya. Nanti yang materi ini yang sudah kita bahas sama-sama untuk latihan soal BEP atau break even point ini nanti saya share ya. Biar nanti teman-teman juga lebih paham untuk mempelajarinya lebih lanjut gitu. Bentar saya share dulu ya. Saya bagikan di chat. Oke, mana ya? 3 Juni. Bentar, saya bagikan. Sudah masuk belum ya? Saya share ya. Saya share materi
yang soal BEP ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin sebelum pertemuan malam ini selesai ya. Bisa kok kalau misalkan sharing juga ataupun misalkan ada kesulitan, misalkan di kerjaan, misalkan belum ada. Oke. Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, bisa juga ditanyakan di sini. Kita bahas sama-sama ya. Namanya kan, jadi kita tukar pengalaman. Jadi yang namanya juga belajar ya. Belajar kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Karena kan apalagi kalau misalkan teman-teman kan banyak sekali yang bekerja di bidangnya berbeda seperti